Rumah Sakit Dustira menyimpan kisah panjang sejak masa kolonial Belanda. Lebih dari sekedar tempat pengobatan, bangunan ini juga menjadi saksi sejarah perjuangan dan perubahan zaman. Inilah dia jejak sejarah kesehatan militer menelusuri bangunan kolonial di pusat kota Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kami siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Cimahi, kelas 10-3, dan perwakilan dari kelompok 6. Saat ini kami telah sampai di Rumah Sakit Dustira. Tujuan kami di sini adalah mewawancarai dan menelusuri lebih lanjut terkait Rumah Sakit Dustira dan sejarah-sejarahnya. Saat ini kami telah bersama Bapak Mayor Rustiawan Gandara sebagai Kasipur Rumah Sakit Dustira. Ya, baik. Kami akan mewawancarai Bapak Gandara untuk menelusuri lebih lanjut tentang sejarah dan arsitektur Rumah Sakit Dustira. Sejarah Rumah Sakit tingkat 2 Dustira. Dalam hal ini, Dustira merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang syarat akan nilai sejarah. Sejak awal pembangunan di zaman Hindia Belanda hingga kini fungsinya sebagai rumah sakit tidak berubah. Luas bangunan hampir 14 hektar, terletak di sebelah stasiun Kota Cimahi, yaitu di Jalan Dustira nomor 1, Kelurahan Baros, Kota Cimahi. Depan khas arsitektur akhir abad ke-19. Pintu gerbang jendela dengan bagian atas terdapat lonceng besar terbuat dari baja yang merupakan produksi ACW atau Artillery Constructive Winkle tahun 1928. Pada saat itu ACW dikenal sebagai perusahaan produsen alat perang, sebagai halnya seperti Pindad saat ini. Sementara di dalam suasana sejuk dan asri sangat terasa dengan luasnya area terbuka hijau, adanya taman-taman dan situ yang tertata dan terawat baik di antara ruang-ruang perawatan. Sebagai salah satu rumah sakit tertua di Indonesia yang saat ini masih beroperasi, Rumah Sakit Dustira memiliki sejarah yang panjang. Rumah sakit yang awalnya bernama Military Hospital T Cimahi dulunya diperuntukkan untuk merawat tentara-tentara Belanda yang bertugas di daerah Cimahi dan sekitarnya. Kemudian dari proses pembentukan, yaitu rumah sakit dibentuk dimulai pada tahun 1896, kemudian sebagai pimpinan pembangunan garnison di Cimahi pada tanggal 28 Mei 1896, selanjutnya disahkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Gubernur Jenderal JWCH Situat Johan. Kemudian untuk perkiraan anggaran yang diberitakan di Springer Board sekitar 245.000 gulden pada waktu itu. Jadi pembiayaannya dari zaman Belanda. Berita sejenis juga muncul di surat kabar The Lokomotif edisi 5 September 1896 tentang pembangunan rumah sakit kelas 2 di Cimahi, dengan biaya diperkirakan mencapai 237.428 gulden pada waktu itu. Mungkin demikian sementara sejarah pembentukan Dustira, dan dari masa pendudukan Jepang, rumah sakit ini diperintah atau dari tahun 1945 sampai 1947 dikuasai oleh pemerintah sipil Hindia Belanda, Mika. Kemudian setelah merdeka, perayaan hari ulang tahun Teritorium 3 Siliwangi yang ke-10 tanggal 19 Mei 1956 yang disahkan Rumah Sakit Dustira diambil dari nama Mayor Dr. Dustira Prawira Mijaya sebagai wujud penghargaan terhadap jasa-jasa Mayor Dr. Dustira Prawira Mijaya sebagai pejuang di medan perang dan memberikan pertolongan pada korban peperangan, terutama untuk wilayah Padalarang. Kemudian Dr. Dustira atau Dr. Mayor Dustira Prawira Mijaya adalah satu di antara sekian banyak manusia Indonesia yang turut berjuang mempertahankan negara Republik Indonesia tahun atau tanggal
17 Agustus 1945 yang dilahirkan 25 Juli 1919 sebagai anak dari Raden Singa Winata Prawira Wijaya. Jadi untuk sejarah dan pemimpin pertama ataupun nama Dustira itu diambil dari Dr. Dustira, merupakan beliau seorang figur pahlawan ya, yang mana tadi disampaikan perkembangan Rumah Sakit Dustira sampai sekarang, ada histori dan mungkin untuk hal-hal yang lain. Sekarang kita akan mulai masuk ke sesi wawancaranya. Dan pertama-tama saya akan bertanya-tanya mengenai identitas dan gambaranmu. Dimulai dari pertanyaan pertama. Apa latar belakang dan tujuan utama didirikannya Rumah Sakit Dustira pada masa kolonial Belanda? Baik, terima kasih. Untuk Rumah Sakit Dustira sesuai histori atau sejarah, di mana dibangun untuk membantu korban atau tentara yang sakit atau keluarganya waktu zaman di kolonial Belanda ya. Waktu itu kita kan masa penjajahan Belanda, ada pasukan kita yang sakit ataupun pasukan musuh yang sakit, kita di sana berdiri dan membantu dalam perawatan orang sakit. Berarti tujuannya sangat mulia ya Bapak ya, untuk membantu itu. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana sejarah perubahan nama dan fungsi Rumah Sakit Dustira dari masa ke masa? Baik, terima kasih. Jadi perubahan Rumah Sakit Dustira kita tadi di sejarah disampaikan, pertama didirikan, kenapa nama Dustira itu diambil dari seorang figur pahlawan yaitu Dr. Dustira, di mana beliau dari jasa kepahlawanannya dalam membantu proses perawatan, membantu menyembuhkan sakit pada personil yang gugur dan personil yang sakit pada masa penjajahan Belanda. Terima kasih. Selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga. Sejauh mana posisi strategis Rumah Sakit Dustira dalam jaringan Rumah Sakit Militer Belanda di Cimahi pada saat itu? Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus. Untuk sejauh mana tentang peran Rumah Sakit Dustira dalam mengcover ataupun membantu dalam aspek kesehatan, yaitu Rumah Sakit Dustira pada masa waktu itu membantu sebagai sentral. Jadi di mana divisi Siliwangi waktu itu terjadi pergejolakan, perang dan yang lainnya, jadi dijadikan rumah sakit rujukan. Umpama dari pos kesehatan terkecil, pasien tersebut tidak bisa ditangani, akan dirujuk ke Rumah Sakit Dustira sebagai sentral untuk penyembuhan dan pemulihan. Itu. Nah, untuk sekarang kita akan membahas dan menelusuri lebih dalam lagi tentang deskripsi peran di Rumah Sakit Dustira ini. Boleh dibacakan pertanyaan wawancaranya oleh Revansyah. Baik, yang pertama pertanyaannya adalah apa peran utama Rumah Sakit Dustira pada masa prakemerdekaan baik bagi militer maupun masyarakat? Nah, setelah pasca atau setelah merdeka, berarti di tahun 1945 kita merdeka, terlepas dari penjajahan Belanda, fungsi utama Rumah Sakit Dustira dalam hal ini tetap membantu memfasilitasi bidang kesehatan, di mana membantu orang-orang yang sakit, dalam hal ini seluruh prajurit, PNS dan keluarga, di mana sebagai juga rumah sakit rujukan ya. Karena mungkin di divisi Siliwangi itu terdapat kantong-kantong pos kesehatan terkecil, di mana umpama ada yang sakit tidak bisa tertangani di daerah dengan keterbatasan alat dan prasarana, mungkin dibawa ke Rumah Sakit Dustira untuk dirawat di sini dan disembuhkan di Rumah Sakit Dustira. Demikian. Baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangan fungsi dan peran Rumah Sakit Dustira selama masa Orde Lama dan Orde Baru? Baik, untuk masa Orde Lama, Orde Baru, khusus untuk fasilitas Rumah Sakit Dustira mengalami perkembangan yang baik, khususnya mungkin kelengkapan fasilitas ya, tempat tidur, kemudian fasilitas jejaring, serta pembangunan khususnya diarahkan ke fasilitas membantu proses
penyihatan penanganan penyakit. Kemudian dari masa ke masa cenderung ke arah pembangunan intern serta perbaikan SDM dan infrastruktur. Terima kasih. Baik Bapak. Yang terakhir Pak, seperti apa hubungan historis antara Rumah Sakit Bustira dengan masyarakat sekitar Kota Cimahi dari dulu hingga sekarang? Baik, untuk secara historis karena ini Rumah Sakit Bustira ini terletak di Kota Cimahi, berarti teritorialnya sangat melekat dengan masyarakat Cimahi, cenderung SDM kemudian di luar non medis juga kebanyakan tenaga di luar kesehatan ataupun tenaga yang dibutuhkan di rumah sakit berasal dari asal yaitu dari Cimahi. Kemudian untuk hal lain kedekatan dengan masyarakat Cimahi sangat dekat karena ini dirasakan oleh masyarakat Cimahi merupakan rumah sakit sejarah Cimahi, kebanggaan Cimahi. Nah, kita ini sudah sampai di ruangan apa, Pak? Ini ruang kepala rumah sakit dan wakil kepala rumah sakit. Ruang wakil Rumah ya. Ya. Nah, di sini tuh sudah ada para kepala rumah sakit Bustira ini dari awal hingga akhir. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak wawancara yang ingin kami tanyakan. Jadi, siapa saja tokoh-tokoh penting yang paling berpengaruh dalam sejarah Rumah Sakit Bustira? Baik, terima kasih ya Ade. Ya. Untuk tokoh atau figur yang sebagai pejabat yang terpenting dari Rumah Sakit Bustira, kita ketahui di sini ada Dr. Bustira ya, yang sebagai nama besar Bustira itu dari Dr. Bustira Prawira Wijaya. Kemudian akan kami sampaikan pejabat kepala rumah sakit dari awal berdirinya Rumah Sakit Bustira yaitu Dr. Raden Kornel Singawinata. Beliau menjabat dari tahun 1950 sampai dengan 1953, 3 tahun berarti ya. Kemudian lanjut ke Dr. Supit, karena ini rumah sakit militer berarti dokternya dokter militer ya. Oh iya. Berpangkat Letnan Kolonel CDM tahun 1953 sampai dengan 1954. Lanjut diganti oleh kepemimpinan beliau Letkol CDM Dr. Partomo atau Partomo ya, dari 1954 sampai 1955. Lanjut ke Dr. Suparto Yarman Kolonel CDM 1955. Lanjut Dr. Sadikin Adikusuma 1956 sampai 1961. Lanjut Dr. Sudarso, lanjut Dr. Agusni, kemudian sampai sekarang terakhir di Dr. Nur Suwandi, pangkat Kolonel CKM dari Desember 2024 sampai sekarang. Oh iya. Itu tokoh atau figur yang jadi panutan atau pejabat tertinggi di Rumah Sakit Bustira. Oh iya, baik Pak. Kalau boleh bertanya Pak, di bagian beberapa fotonya dipasang bintang gitu ya Pak, Baik. itu ada maksud dalamnya nggak? Terima kasih Ade. Jadi untuk para kepala Rumah Sakit Bustira ini ada logo bintang di masing-masing fotonya, itu beliau dianugerahkan pangkat bintang. Jadi beliau masa kolonel kemudian diberikan penghargaan naik pangkat setingkat lebih tinggi jadi brigadir jenderal. Ada yang bintangnya 2 sampai mayor jenderal ya. Yang mayor jenderal itu Dr. Hidayat, kemudian Dr. Kurnia, dan yang lainnya bintang 1 itu brigadir jenderal ya. Jadi dari kolonel kemudian diberikan anugerah naik pangkat jadi brigjen. Sangat ini ya Pak ya, berjasa. Lanjut Pak, di pertanyaan kedua ini kita akan menanyakan tentang cerita yang turun temurun dan dari dulu hingga sekarang gitu. Baik, kalau Rumah Sakit Bustira ini memang turun temurun, memang tugas pokok yaitu melaksanakan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini mendukung kesehatan prajurit, PNS dan keluarga, serta memberikan pelayanan yang prima untuk tentara, PNS dan keluarga. Yang itu yang turun-temurun sebagai tugas pokoknya. Oh baik Pak. Untuk nilai-nilai
masa kolonial, apa yang masih dipertahankan gitu dari dahulu hingga sekarang, nilai-nilainya. Baik, kalau nilai-nilai yang khusus masih dipertahankan yaitu ke arah arsitek saja bangunan ya. Iya. Ini di mana Rumah Sakit Dustira ini dibangun waktu zaman kolonial Belanda. Jadi nilai sejarah bangunannya masih utuh ya, cuman ada sedikit perubahan itu di taman ditambahkan, kemudian dipercantik di lampu-lampu. Kemudian tidak ada perubahan yang lain kecuali mungkin dirawat, catnya kalau sudah agak kusam kita perbaiki. Itu saja. Kalau umpama lain-lain tidak ada. Nah, untuk yang terakhir ini ya Pak ya, kami ingin bertanya ke Bapak tentang bagaimana rumah sakit ini tuh bisa menjaga keseimbangan antara pelestarian bangunan bersejarah dan kebutuhan modernisasi pelayanan kesehatan. Baik, Rumah Sakit Dustira di sini mempunyai tugas pokok selain pelayanan kesehatan dan mendukung kesehatan prajurit dan keluarga, ada pemeliharaan bangunan dan historinya. Jadi kami tetap per bulan kemudian melakukan kebersihan, melakukan perawatan serta harbang ya, perawatan bangunan selalu dilaporkan ke pimpinan atas. Wah, masih tetap dijaga dan nilai sejarahnya pun tidak hilang ya Pak ya. Iya. Laporkan untuk pencapaian atau penghargaan reward dari pimpinan pusat dalam hal ini pemerintah tentang kinerja dan prestasi Rumah Sakit Dustira. Jadi Dustira mendapatkan versi awal 2021 sebagai rumah sakit dari Dustira kategori rumah sakit terbaik ya. Kemudian penghargaan rumah sakit yang lainnya dari ini dari terbaik, kemudian dari kemudian dari Menteri Reformasi Birokrasi. Jadi memang sudah terbukti ya Pak kalau rumah sakit Dustira ini selalu menjaga fungsinya dengan baik. Penghormatan untuk beliau ya, dari Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 3 Siliwangi waktu itu yang menjabat sebagai kemarin jadi menteri ya, Pak Yogi SM. Waktu itu pangkatnya Mayor Jenderal. Ini monumen penghargaan dari Pangdam 3 Siliwangi atas jasa dari Dr. Dustira. Iya Pak. Ini masih dijaga dengan baik ya Pak ya, arsitekturnya dan alkaternya juga. Nah, kita akan bertanya Pak untuk terkait arsitektur dari Rumah Sakit Dustira yang masih dijaga gitu Pak. Untuk pertanyaannya boleh dibacakan oleh Pak Amir. Jadi Pak, pertanyaan yang pertama, ciri khas gaya arsitektur kolonial apa saja yang masih dipertahankan hingga saat ini di Rumah Sakit Dustira? Baik, di Rumah Sakit Dustira yang dipertahankan yaitu arsitek bangunan, karena alhamdulillah untuk bangunan Rumah Sakit Dustira tahan terhadap sedikitnya goncangan atau bencana alam ya. Yang masih melekat yang ada histori dari Rumah Sakit Dustira itu di bangunan depan ya, dikaitan dengan Toren Belanda sana. Kalau disebutnya Toren Belanda yaitu pusat untuk sentral air ya, sumber air untuk menyuplai ke seluruh ini ruangan-ruangan Rumah Sakit Dustira. Karena kan ini 14 hektar semuanya. Jadi untuk suplai sumur. Nanti kita ke sana. Boleh Pak, kita kesana aja langsung. Ya. Oke. Sejarahnya ya dari Asosiasi Kolonial World tadi itu ya, dari masa zaman Belanda. Ini manfaatnya ataupun kegunaannya kalau ada alarm ataupun sifatnya informasi dadakan. Contoh ada serangan udara di tang di cepat ya. Tergantung ini kan ada sandinya. Kalau dua tek sudah aman, tapi kalau betul-betul tang itu bahaya. Ya kita langsung lubang perlindungan semua. Kalau itu lubang perlindungan kalau umpama dulu itu sudah disiapkan, cuman kan kalau untuk kalau kita mah
mengamankan diri masing-masing. Oh iya. Ya. Kira-kira ada nggak Pak fungsi dari lonceng ini setelah Indonesia merdeka dan tidak ada serangan lagi? Oh iya, ini untuk apel pagi. Oh, untuk apa lagi? Ada ini ya Pak, ada apa sih morsenya? Morsenya masih ini bangun ya 3 milimeter. Tang. Sekarang pakai karena kan era modern. Sekarang diinikan oleh musik perjuangan. Berarti awal-awal tahun ke tahun kan ada perubahan ini ya. Ini yang lama masih kita tetap lestarikan ya, sini ya. Masih kita tetap lestarikan, cuman ininya aja, pelaksanaannya saja tidak dengan lonceng. Oh iya. Karena kalau ini kan gemak ya, kalau pemberitahuan apel pagi pelaksanaan di sana. Jadi sekarang dengan pengeras suara. Suaranya cukup kencang juga ya Pak? Kencang karena kan ini Jangkauannya itu jangkau ya. benar sih Pak. Takut kaget semua. Nah ini perajang tapi dari Belanda itu. Itu ada Ini tahun dibangunnya 1897. Pak. Ini ada tekstur dari Belandanya sendiri ya Pak ya? Ya ini. Ini ada arti nggak Pak? Kalau arti dari Belanda itu memang Belanda kan ngebentuk sesuatu kayak ini di Gua Pakar, kemudian di Gua Siliwangi sana rata-rata bentukannya gini, yaitu diperkokoh dengan ada plat. Jadi ditanam dalamnya itu plat ya. Oh iya. Jadi dicor ke bawahnya itu ceker ayam. Makanya ini kokoh paling-paling rusak ataupun aus catnya saja. Oh iya. Ganti cat. Tidak pernah terdampak gitu ya Pak? Tidak pernah retak ataupun cuman kalau kusam ya karena terbawa alam ya. Oh iya. Baik Pak. Di sini ada kan semua. Nah kita tuh ada lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Kira-kira ada nggak perbedaan tata letak dan fungsi ruang di masa lalu yang dibandingkan dengan masa sekarang? Oh ada. Ada. Ya. Jadi perubahan yang sifatnya perkembangan sains, SDM serta fungsi ada, yaitu bertambahnya tadi sarana prasarana seperti dulu itu masih pengobatan itu satu ruangan, sekarang ada poli terpadu. Oh, jadi iya. poli terpadu itu kalau umpama ada pelaksanaan operasi langsung masuk ke ICU ataupun masuk ke ruang operasi langsung ke emergensinya ada. Jadi ruangan belakang ada oka terpadu. Jadi itu sistemnya berantai. Kalau umpama setelah pasca operasi langsung masuk ke ruang pemulihan kata ya, diobservasi dulu masuk ke contoh umpama ada kedaruratan masuk langsung ke ICU. Oh iya baik Pak. Boleh kita lihat nggak Pak? Ayo. Iya. Ambil operasi apa saja. Operasi itu kan dari gigi, mata, kemudian bedah, torak atau dada ataupun yang lainnya. ICU intensive care unit, jadi untuk yang kedaruratan ya. CCU khusus untuk kedaruratan balita, lucu sama untuk endoskopi untuk periksa dalam seperti kateterisasi. Ada yang ditanyakan? Ada nggak kira-kira kalau saya cukup Ya, jelas? sebaiknya ya. Nah teman-teman semuanya, di belakang kami ini sudah ada gaya arsitektur dari Rumah Sakit Dustira yang tetap mengangkat atau tetap mempertahankan gaya dari Belanda, tetapi dengan orang yang mengarsitekturnya ya adalah arsitek yang baru. Baik, mohon izin adik-adik karena adik-adik ini
berkunjung dari SMA 1 Cimahi ya, ingin tahu tentang sejarah dan fasilitas dari masa kolonial Belanda ataupun peninggalan-peninggalan yang dari masa kolonial Belanda, yaitu yang di sini ada toren Belanda ya. Ini manfaat dan fungsinya untuk sebagai wahana pengairan ya, di mana banyak saluran air, paralon dan pipa-pipa untuk menyalurkan ke seluruh ruangan Rumah Sakit Dustira, di mana ini mampu menampung hampir 10.000 kintal air ya, karena ini akan disalurkan ke seluruh ruangan yang jumlahnya sekitar 14 hektar ya, ke seluruh pelosok ruangan-ruangan yang ada di Dustira. Ini tempatnya dan masih tertata rapi serta masih bermanfaat dan berfungsi. Itu jadi ini dikasih pintu satu itu. Nah, kata orang pernah terdengar ada bunyi-bunyi lain, tapi setelah dicek memang ada sesuatu setelah dibersihkan pindah. Karena kalau di mana air ataupun lama itu sudah ada penghuni ya. Oh iya benar Pak. Berarti ada kisah mistisnya juga ya Pak ya? Ada mistisnya ya. Cuman memang kita harus turun ataupun sifatnya ya berbeda alam kan. Iya. Cuman aman. Ya, aman ya Pak ya? Nah, ini gedung unit gawat darurat ya. Iya. Oh, ini baru ya Pak? Baru. Tapi memang arsitekturnya menggunakan kesan gaya Belanda ya. Ini kayaknya supaya matching dengan gedung yang lain. Ini kemudian yang masih sama tempat rumah dokter-dokter yang masih. Oh yang di sana Pak yang deretan yang samping dipagari oleh Rumah Sakit Dustira. Oh itu iya. masih nuansa lama. Oh iya. Lu tadi baru saja lihat sih Pak. Jadi kita lurus ke sini ya. Lihat yuk. Iya. Nanti kalau jadi masuk ke kesehatan, tradisi keliling dulu nih. Bapak kenalin. Ini ruang itu, ruang jenazah, rumah duka, semuanya. Iya. Itu Tadi situ sudah lihat kan ya? Iya Pak. Itu kalau situ Dustira dipakai kalau umpama tradisi warga baru masuk ke sini. Contoh Bapak Iya. dari Bali, warga baru sini, Iya. dimandiin dulu, mandi kembang di sana. Oh gitu Pak. Itu ya. Jadi diterima di sini. Itu tradisi korp aja penerimaan. Oh iya. Kayak kalau di SMA itu, Iya. kalau ada yang ulang tahun disiram kembang. Oh itu ada maksudnya nggak Pak? Maknanya gitu untuk ya? mencintai itu aja. Oh iya. Jiwa korp. Tapi terkadang kalau suka disalahgunakan, ada perpeloncoan, tidak boleh itu kan. Perkosaan itu apa ya Pak? Peloncoan itu tindakan dirayapin. Oh. Ini dibangun dalamnya tuh direnov, diperbaiki aja. Oh iya. Bagian dalamnya itu ada kerusakan Pak Kak? Kalau kerusakan rata-rata lapuk di kayu Oh ya. lapuk ya. Kayu. Karena Kalau saya lihat ini kayunya masih yang zaman dulu ya kayaknya ya. zaman dulu. Tadi diganti sama kayu yang baru, tapi tetap ornamennya mirip gini. Oh iya ya. Boleh nggak Pak kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Boleh. Jadi kan tadi sebelumnya sudah dijelaskan juga ya oleh Bapak terkait bangunan ini itu tahan terhadap cuaca dan itu tuh bencana alam ya Pak ya. Ada nggak sih material yang masih dipertahankan dan Bapak tahu nggak materialnya itu apa? Oh iya. Baik, jadi keunggulan bangunan masa dulu dalam hal ini mata-mata yang dibangun oleh kolonial Belanda itu kokoh bangun. Jadi bangunannya kokoh, jadi di dalamnya ada terpasang plat baja juga dengan ke bawahnya itu
ada semacam ceker ayam ya, Oh iya. cor ke bawah. Kemudian ini cenderung agak tahan terhadap bencana alam seperti gempa. Cuman mungkin pas sekian skalanya, cuman paling yang kerusakan-kerusakan seperti tusam dicet, Oh iya. kemudian kayu-kayunya memang kata sosialnya ada kalau umpama kayu itu ya, karena dimakan manusia paling diganti kayunya saja. Kalau bangunan tetap utuh. Oh iya. Materialnya apa Pak? Ini kebanyakan kalau kemarin kami lihat itu bata merah dengan campuran batu dan plat baja di sini tuh yang sudah di ini. Membuat jadi sangat kuat ya Pak ya, dan semoga Gusti Rai ini juga tahan terhadap bencana alam yang katanya akan ada gitu Pak. Sesar lah ya Bang. Amin. Ya Pak, terakhir paling tentang artefak ya Pak ya. Artefak yang ada di sini itu ada prasasti, kemudian lonceng baja dengan tadi yang kita lihat toren air ya, toren air Belanda itu. Jadi sudah kita lihat ke prasasti dan lonceng lagi berarti ya. Iya. Aman anak-anak dalam ini perawatan nuansa mainan, warna pink, enggak warna-warna yang seperti merah atau ini tajam ya. Itu untuk menciptakan itu proses terapi. Kayak seseorang aja dengan sakit gigi terus diajak bencana ataupun apapun dia tidak akan nyambung. Tapi coba disuasanakan, diistirahatkan, ditidurkan, itu akan pemulihan ke arah dirinya ya. Di sebelah skripsi tentang bangunan yang kecil-kecilan ya. Nah, ini objeknya dari tempat mati, lokasinya jelas Jalan Istirahat nomor 1 Maros. Kemudian ini bahan-bahannya pasir, semen, batu, kayu. Kemudian kalau itu sebetulnya ada plak yang di dalam ya, karena kan tidak dikepak, ada plak saja. Karena kalau tempat-tempat militer itu pertahanan dia ada ya. Kalau sudah tepuk seluruh atau terkait untuk akan kadang kalau dulu memang ada tempat rahasia untuk ke lorong karena memang sudah ini karena Mas kira sekarang ada banyak perubahan-perubahan itu karena seiring waktu ya, perkembangan zaman. Seperti tadi asalnya itu Oka Terpadu itu tempat kantin, tapi dibangun untuk yaitu fasilitas membantu ruang operasi dan yang lainnya. Ini loh zaman masih dulu kebun di sini, kebun, pohon-pohonan dan yang lainnya. Oh, dari sini sampai sini Pak? Apa? Ini jalan raya. Jalan raya. Iya Pak ya. Lalu itu patok-patok besi. Di sini itu kan rel kereta api panjang sana itu belum ada bangunan. Rel ini yang di 2000, yang ini itu 2023 atau sekarang ubah lagi. Maka kan kita kalau cop itu menyesuaikan irama pimpinan. Kalau dari pimpinan khusus tertinggi contoh presiden ataupun ke Panglima TNI menyampaikan sudah ganti hijau variasi dengan kuning. Ada, jadi ada SP kalau kami itu surat telegram dari atas bahwa ketentuan rumah sakit, ketentuan cat dan ketentuan tata ruang warnanya begini. Oh iya. Makanya dipilih warna ini ya Pak ya. Oke, lanjut ke Siliwangi. Ya. Siliwangi karena kita berada di Kodam 3 Siliwangi, ini simbol Siliwangi. Kemudian yang itu simbol Kesti Wirasakti. Kesti Wirasakti lambang kesehatan. Kalau Siliwangi kan harimau ya. Kalau ini ya, ini Wirasakti itu jadi burung Raja Wali. Kenapa itu simbol hijau itu daun sambiloto? Dulu kalau sambiloto itu tokoh orang lain kalau
orang panas, sakit apapun, dikasih jamu Sambiloto. Sudah pernah minum Sambiloto belum? Nah, nanti kalau kakak semuanya masuk nanti ke militer, apalagi orang yang jadi orang kesehatannya, Bapak juga seorang kesehatannya, orang medis. Nah, Bapak juga pas jadi perwira minum bareng-bareng gini, wedang Sambiloto. Enak banget. Hit, Iya. jamu bareng. Ya, jamu. Tapi ya pakai sedikit air jahe dengan alhamdulillah ya. Ini untuk obat. Jadi Raja Wali yang sedang bawa daun Sambiloto, daunnya itu manfaatnya untuk obat. Jadi dulu itu disejarahkan tentara Hanuman ya, pasukan Kera sakit, kemudian Hanuman disuruh nyari daun Sambiloto ke suatu hutan gunung, bingung daunnya kayak gimana, kan diambil gunungnya, dibawa diserahkan, silakan. Pas diambil yang daun Sambiloto itu ada di sini, di gedung Sambiloto bisa ada gedung Sambiloto. Jadi gedung Sambiloto itu khusus untuk manajerial itu staf komite koordinasi pendidik ya, karena kita kan rumah sakit pendidikan juga, ada Perdustira S1 Istira, kemudian fisioterapinya ada ya, dari Kedidana. Dan untuk ini khusus simbol kesehatan SP Wira Sakti ya. Jadi kalau tentara kesehatan rata-rata pakai simbol ini. Sampai kita tentang rumah sakit Istira. Ini termasuk ini bendera zaman lama ya. Oh, masih betul sih Kak, Pak. Apa? Masih kalau malam kan di kita. Malam punya sudah ada di setiap oh yang berada. Tuh. Karena mau dicet ya, masih dicet ini waktu diresmikan oleh Pangdam dalam hal ini Kolonel Pangdam ya, Covid mengumpulkan kepada saudara yang pendamping kemudian yang berspektif pada sadar selain korban yang orang yang sakit termasuk keluarga dibawa ke sini. Termasukkan puskes di sana dan dibawakan yang korban sakit ataupun apa dibawanya ke sini. Ini maaf masih renov ya, karena kan belum selesai, masih ditutup. Baik, itu saja. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, silakan. Udah Pak, mungkin segitu saja Pak. Untuk pertanyaan juga sudah sampai ke akhir juga ya Pak ya. Ada lagi ya? Pasung terakhir ya, ini pasung banyak tentara kesehatan di Medan juga. Jadi nanti itu ada teknik cara pembobolan. Kalau umpama diajarkan pernah ya, POL, jadi pembawaan orang sakit ya. Ini membobol dananya ini dengan teknik menjulang ya. Nanti itu diterapkan. Nah ini Wangsit Siliwangi itu, ini dari sepuh kita, pasukan Siliwangi. Kalau bergerak kemana-mana itu ada mewangsitkan atau menitahkan atau sebagai pepatah dari sepuh kita. Nah ini Sunda murni ya, Sing Sahabaya anu ngagunakeun ngaran Siliwangi. Jadi siapa saja ya yang menggunakan nama Siliwangi, manehna teh kita ya bakal nanjung, berarti bakal berdiri
hidupnya atau bakal mulia gumelarnya, karena mulia itu dia selain berdiri tegak bakal mulia gumelarnya atau kehidupannya kawangikan akan mewangi ya, jadi harum sabuana pancatengah itu seluruh alam kita. Sebuah pancatengah lamun manehna jujur, kalau kita jujur sinatria itu jiwa kesatria itu membantu menolong pada orang yang susah, tenang gumati kasih letik. Jadi tenang teh membantu gumati kasih letik, membantu ke orang-orang lemah ya, nya karahayat menjadinya ke rakyat serta wibawa ke sesama, membantu ke sesama. Nah, ini ada sebaliknya kalau hirupna panggil ketenangan bakal larang-larang. Kalau tidak sesuai, tidak jujur, tidak sinatria, bakal hirupna kata langsak. Karena kalau proyek Ciliwung itu tidak boleh keluar dari koridor, pasti dia akan lepas. Dan kebanggaan prajurit Ciliwung itu di PBB ataupun di medan tugas jarang mengecewakan. Oke, ini ya patung dukungan kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Cimahi, kelas 10-3, kelompok 6, telah sampai di Rumah Sakit Tristira. Terima kasih kepada Bapak Gandara yang telah menjelaskan tentang sejarah dan arsitektur dari Rumah Sakit Tristira. Dan terima kasih pula kepada pihak Tristira yang telah mengizinkan kami untuk melakukan penelitian tersebut.